Bismillah, assalamualaikum guys. Jumpa lagi dengan channel Dua Entertainer. Kita biasa kajian rutin. Insya Allah kita akan meneruskan kitab Syarh Sunnah dari Imam Ghazali. Setelah kita membahas tentang iman, kita akan membahas Quran. Dan ini sudah dikasih mukadimah tentang sejarahnya. Ya. Kita bahas di bagian ke-14. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala tentang halaman berapa? Wal Qur'an kalamullahi azza wa jalla wa biladunhu wa laysa bi makhluqin bayabi. Nah, di sini kita bahas tentang akidah Ahlussunnah tentang Quran. Wal Quran kalamullah. Quran adalah kalam Allah. Wa biladunhu ay min indillah. Jadi Al-Quran dari sisi Allah. Biladunhu ay min indillah, dari sisi Allah. Walaysa bi makhluqin, dan bukan makhluk. Bayabin. Nah, Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala membantah salah satu firqah di antara firqah halikah, firqah halikah, yaitu firqah yang sesat, yang mengatakan Al-Quran makhluk. Quran adalah makhluk, yaitu sekte Jahmiyah dan Mu'tazilah. Jadi dua kelompok besar yang mengatakan Quran makhluk. Diawali dari Jahmiyah. Jahmiyah itu satu sekte yang dinisbatkan kepada Jahm ibnu Safwan, dan gurunya lagi adalah Ja'ad ibnu Dirham minal falasifah, dari kaum falsafah. Yang falsafah itu identik falsafah Yunani. Kemudian diikuti oleh kelompok berikutnya adalah Mu'tazilah. Ya, kaum Mu'tazilah ini yaitu pengikut Wasil Ibnu Attab. Dua kelompok ini mengatakan Quran adalah makhluk. Dan sudah dijelaskan di pertemuan dulu bahwa masalah ini masalah penting karena sampai terjadi fitnah besar dalam sejarah Islam. Jadi dikenal dengan mihnatul Quran. Jadi ada berupa fitnah tentang Quran. Kenapa dikatakan mihnah? Karena di masa Imam Ahmad, di masa kekhilafahan tersebut, ya, Al-Mu'tasimillah, seterusnya, itu terjadi pemaksaan kepada kaum muslimin untuk mengatakan Quran makhluk. Disebutkan imtihan karena diiktibar. Jadi setiap orang diuji dengan pertanyaan, Quran makhluk atau kalam Allah. Maka diimtihan, diiktibar, diuji. Jadi dibikin soal. Maka kaum muslimin di zaman tersebut diuji dengan sebuah pertanyaan, kamu apa bilang Quran itu kalam Allah atau makhluk? Maka orang-orang yang mengatakan Quran kalam Allah, ya siap-siap dipenjara. Dipenjarakan, disiksa.
fitnah besar karena Amirul Mukminin, pemimpin Muslim waktu itu sekongkol dengan Mu'tazilah. Makanya dalam sejarah Islam kan ada khilafah al-minhajul nubuwah, khilafah al-minhajul nubuwah, kemudian Sultan Abbas, Sultan Jabariyah. Ada artinya pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang bersekongkol dengan pelaku-pelaku bid'ah, pelaku-pelaku maksiat. Itu memang dalam sejarah Islam terjadi. Dan di saat itu terjadi pemaksaan orang untuk mengatakan Quran itu makhluk. Sampai Imam Ahmad di sejarah Muhammad bin Nuh meninggal dunia dan sejumlah ulama meninggal dunia dengan sebab itu. Maka Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala yang merupakan murid Imam Syafi'i, dan di awal sudah disebutkan sempat diragukan tentang bagaimana akidah Imam Ghazali. Jadi sempat diragukan akidah Imam Ghazali. Maka beliau menjelaskan tentang akidahnya, salah satunya akidah tentang Quran. Maka beliau mengatakan Al-Quran kalamullah. Jadi di sini ada beberapa kalimat. Pertama beliau mengatakan Al-Quran kalamullah. Al-Quran kalamullah. Kedua beliau mengatakan wa miladun ay min indillah. Laisa min kalamin rasul wala min kalamin malaikat. Jadi Quran itu bukan kalam Rasul dan bukan kalam malaikat, tetapi kalam Allah dan turun dari sisi Allah. Walaysa bimakhluqin, ini untuk menekankan. Jadi kalam Allah bukan makhluk, atau dalam kalimat lain kalam Allah ghairul makhluk. Jadi dua kalimat ini perlu digabungkan. Kalau mengatakan kalam Allah saja itu masih tertuduh ahlu bidah. Sampai orang mengatakan ghairu makhluk, kalam Allah dan bukan makhluk. Fayabidu, kayak gimana fayubli. Nah, karena Quran itu kalam Allah dan kalam Allah merupakan sifatnya, maka otomatis ya seperti zatnya itu abadiyah, maka kalam Allah juga abadi. Karena ya kalam Allah merupakan sifat Allah dan Quran merupakan bagian dari sifat Allah. Nah, kita akan kasih dalil sedikit-sedikit. Al-Quran kalam Allah. Dalil yang menunjukkan Quran kalam Allah, artinya bukan kalam Rasul, bukan kalam Muhammad, bukan kalam malaikat, tapi kalam Allah. Dalil yang paling populer adalah surah At-Taubah. Surah At-Taubah ayat 9. Wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah.
Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Ini ayat yang paling populernya. Jadi apabila orang-orang musyrik meminta untuk berilah sepakat sehingga mendengar kalam Allah. Jadi secara langsung hatta yasma'a kalam Allah. Kemudian contoh lain ayat yang kedua bahwa Quran kalam Allah adalah surah Al-Fatah ayat 15. Yuriduna an yubaddilu kalam Allah. Yuriduna an yubaddilu kalam Allah. Jadi Allah berfirman mereka bermaksud untuk mengganti kalam Allah. Nah, ini identik bahwa Allah itu kan disifati dengan sifat kalam. Jadi Allah disifati dengan sifat kalam, dan bagian dari kalam Allah adalah Al-Quran. Jadi bagian dari kalam Allah itu adalah Al-Quran. Ini semuanya menunjukkan kalam Allah itu berbicara dan Quran adalah bagian dari kalam Allah. Atau ayat-ayat seperti dalam Quran, "Idz qala Allahu ya Isa", itu dalam surah Al-Imran ayat 55. Wa qala Allahu inni ma'akum, itu surah Al-Maidah ayat 12. Jadi itu menggambarkan Allah berbicara. Kemudian dalam surah Al-Maidah ayat 110, "Idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam udhkur ni'mati 'alaika." Jadi ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Allah disifati dengan sifat kalam dan bahwa Allah Ta'ala itu berbicara, dan Quran adalah bagian dari kalam Allah. Kemudian yang kedua, wa miladunhu ay min indillah, ay min kalamillah. Jadi dari Allah, Quran itu dari kalam Allah, Quran itu datang dari Allah. Jadi artinya bukan kalam Rasul, bukan kalam malaikat. Nah, ayatnya dalam surah Hud ayat 1 paling jelas. Alif Lam Mim, kitabun uhkimat ayatuhu tsumma fussilat
min ladun hakimin alim. Kemudian contoh lain surah Al-Imran ya, ayat 7. Huwallazi anzala 'alaikal kitab. Jadi Allah yang menurunkan kitab. Kemudian dalam surah An-Nahl ayat 64, "Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahum allazi ikhtalafu fihi." Nah, perlu perhatikan dulu yang dimaksud Allah menurunkan Quran. Nah, ijma para ulama yang dimaksud Allah menurunkan Quran bukan berarti Quran ya diturunkan seperti kita turunkan air, atau dalam arti Quran diturunkan ke bumi jelek ya, dalam arti 30 juz Quran itu turun. Bukan gitu yang dimaksud dengan Allah menurunkan Quran. Wa inama Allah Ta'ala takallama bil Quran ala Jibril. Summa takallama Jibril bil Quran ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang dimaksud Quran itu turun, yang dimaksud bahwa Allah membacakan Quran kepada Jibril dan Jibril mendengar kalam Allah, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikannya Jibril alaihi salam itu menjadi mencerna dan hafal dari semua apa yang dibacakan Allah kepadanya. Kemudian malaikat Jibril membacakannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi salam membacakannya kepada para sahabat. Jadi Quran itu begitu. Qara'ahu Jibril, maka qara'ahu Allah ala Jibril. Fasami'a. Wa qara'ahu Jibril ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksud Quran itu turun. Jadi bukan berarti seperti apa yang dibayangkan dalam benak kita yang salah. Quran turun dalam arti diturunkan jelek 30 juz kepada Nabi salah. Ya, yang dimaksud dengan nuzulul Quran. Tapi yang dimaksud turunnya Quran itu bahwa Allah Subhanahu wa taala pertama membacakan Quran kepada Jibril alaihissalam. Jadi Jibril mendengar dari Allah. Kemudian Jibril membacakannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di situ dikatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Qur'an kepada para sahabat. Nabi kepada para sahabat, dan itu Quran seperti itu.
tentunya Allah yang menurunkan Quran. Ayat-ayatnya banyak ya. Selain ayat yang tadi bisa dilihat dalam surah Sajdah ayat 1 sampai 3. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftara wal huwal haqqu min rabbika. Jadi di sini disebutkan dengan 2 kali min rabbil alamin. Kemudian dalam surah Al-Jathiyah, Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Tanzilul kitabi minallah. Jadi itu turun dari Allah kepada Jibril. Karena Quran tidak turun langsung kepada Nabi SAW biwasitati Jibril dengan perantara Jibril. Maka Jibril alaihissalam menurunkan Quran kepada Nabi kita Muhammad SAW, artinya menjadi perantara. Maka dalam surah An-Nahl Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah 102, Qul nazzalahu ruhul qudusi mir rabbika bil haqqi. Qul nazzalahu ruhul qudus. Ruhul qudus artinya malaikat Jibril. Dari mana? Mir rabbika bil haqqi. Litubayyana afwan liyusabbital ladina amanu wa hudan wa busyra lil muslimin. Maka malaikat Jibril ya disifati dengan sifat yang memang layak untuk membawa Quran, yaitu disebutkan malaikat Jibril itu kuat. Kemudian Al-Amin, Ruhul Amin. Kemudian memiliki fisik yang kuat. Ya karena kan Quran itu kalau turun, seandainya turun langsung ke gunung, maka akan bergoncang gunung itu. Maka tentunya Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya perantara itu adalah malaikat Jibril alaihissalam yang memiliki kekuatan. Jadi diturunkan oleh malaikat Jibril. Nazala bihi ruhul amin. Nazala bihi ruhul amin dalam surah Asy-Syu'ara, wa innahu latanzilu rabbul alamin. Nazala bihi ruhul amin. Jadi malaikat yang dipilih Allah, malaikatnya malaikat Jibril. Kemudian Quran ini ya dipilih turunnya yang pendapat yang terjadi adalah turun ke langit bumi dari Allah yang dijaga fi Lauhil Mahfuz, Kitabul Mahfuz, la yamassu illa mutahharun. Yaitu disebutkan dalam Quran Lailatul Barakah, pada malam yang penuh berkah. Dalam Quran disebutkan dengan 3 redaksi. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi pada bulan Ramadan. Kemudian pada bulan Ramadan, pada malam Lailatul Qadar, idza anzalnahu fi lailatil qadri. Kemudian disebutkan dalam ayat lainnya, jadi dalam ayat lainnya, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Jadi kami turunkan pada malam yang penuh dengan berkah. Jadi yang jelas bahwa Quran dari sisi Allah, minallah,
Artinya kalau Allah dari Allah. Artinya apa? Kalimat yang tadi antum pahami. Quran hurufnya adalah dari Allah. Jadi kalimat yang tersusun dalam Quran, tersusun dalam setiap kalimatnya dari huruf hijaiyah abatasa, maka ada ayat pepotongan kan, alif lam mim, alif lam ra, sin, shad, yasin, afwan, shad, ya dan seterusnya. Maka Quran hurufnya adalah dari Allah. Wa anallah ta'ala yatakallamu bisautin wa hurufin, bahwa Allah itu berkata-kata dengan suara dan huruf. Dalam arti ahli sunnah meyakini malaikat Jibril itu menerima Quran dari Allah. Artinya apa? Malaikat Jibril mendengar suara Allah. Mendengar suara Allah. Kalau ingin lebih tepatnya lagi, Quran itu kan asma'ahullahu Jibril alaihi salam. Jadi Allah memperdengarkan Quran kepada Jibril. Fasami'ahu Jibril, maka Jibril mendengar Quran, ya, bahwa itu kalam Allah dan itu adalah Allah berbicara. Katakanlah Jibril mendengar suara Allah. Menunjukkan Quran itu ya suara malaikat Jibril mendengar suara Allah. Hurufnya adalah huruf Allah. Dan otomatis redaksinya ada redaksi Allah. Jadi bukan diredaksikan oleh Jibril, bukan diredaksikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena kalau selain ahli sunnah itu mengatakan bahwa Quran itu ya bagi Allah itu kalam nafsi dan kalam nafsi. Karena menurut mereka Allah Ta'ala yatakalam biduni sautin wala hurufin. Jadi Allah berbicara tanpa huruf. Maka seolah-olah Quran itu diredaksikan oleh Jibril atau diredaksikan oleh Muhammad. Dan ini tentunya menyimpang jauh dari ajaran Islam yang sebenarnya. Maka ahli sunnah meyakini bahwa Quran itu suara dan hurufnya adalah suara dan huruf dari Allah. Dalam arti malaikat Jibril mendengar kalam Allah, maka diungkapkannya asma'ullahu Jibril. Allah memperdengarkan Quran kepada Jibril. Fasami'ahu Jibril, maka Jibril mendengar kalam Allah itu Quran. Tsumma asma'ahu Jibril Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat Jibril memperdengarkan Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita mempelajari Quran yaitu bimakharijihi, yakni bitajwidihi ila akhirih. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu belajar Al-Quran dengan makharij huruf. Artinya cara mengeluarkan hurufnya semuanya diajarkan oleh Jibril. Panjang pendeknya, tajwidnya itu diajarkan oleh Jibril alaihi salam. Maka ada dikatakan mudarasatul Quran. Artinya Nabi sallallahu bertadarus dengan malaikat. Jadi diperdengarkan oleh malaikat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikuti apa yang diperdengarkan oleh Jibril alaihi salam. Mendengar. Termasuk huruf-huruf itu berbeda satu dengan yang lainnya. Kemudian panjang pendeknya. Maka Nabi kita harus belajar dari Jibril. Tsumma asma'ahu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam li ashabihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Maka para sahabat yang khusus mereka guru membaca Quran
dan Zaid bin Harithah dan yang lainnya. Ada yang mencatat Quran, menulis Quran, kemudian mereka yang punya sanad Quran. Makanya hari ini juga